Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sahabat Tamong Tani Foundation dimanapun Anda saat ini berada. Kalau biasanya kita ngobrol dari studio ATF yang ada di Jalan Hasanuddin, kali ini saya akan menerima tamu saya yang akan bercerita banyak tentang sebuah pura yang terbesar di wilayah Kota Batu. Saat ini saya berada di The Clean yang merupakan sebuah tempat yang sangat enak sekali kalau kita diajak ngobrol untuk sekedar ngopi ataupun juga menikmati suhu udara Batu yang sangat dingin. Baik, langsung saja di sebelah saya sudah ada Romo Mangku Arif. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Setengah sehat. Terima kasih Baik. sudah datang di The Clean. Sama-sama. Ya, kita mungkin akan berbincang banyak tentang pura. Ini pura luhur Giri Giri Arjuna. Yang jujur saja mungkin tidak banyak orang tahu bahwa ternyata di Kota Batu ini ada sebuah pura yang besar. Saya tidak menyebut cukup, tapi besar. Yang itu justru menjadi jujukan warga Bali juga ketika dia akan melangsungkan sebuah upacara lain. Gimana sebenarnya pura itu, Mas? Pura Luhur Giri Arjuna ada di lereng Gunung Arjuna di Dusun Junggo, Tulungajo. Untuk awal perataan tanah dibangun di tahun 97. Ya. Jadi memang ada tapak tilas dari Empu Sendok. Oh, artinya Mas ini ada kaitannya dengan mungkin bagaimana perkembangan Kota Batu ya dari zaman Singosari. Empu Sendok. Empu Sendok. Oke. Yeah. Masih kental hubungannya sama Candi Singosari dan Candi Empu Supo yang ada di Songgoriti. Oke. Yeah. Jadi itulah emang banyak orang Bali kalau datang ke Jawa istilahnya Tirtayatra. Sebenarnya mereka pulang kampung ke Jawa. Ya, yang menarik sahabat ATF bahwa Romo Mangku ini adalah salah satu warga yang sebenarnya tidak lahirnya di Kota Batu, tetapi sekarang sudah menjadi petinggi di pura sana. Gitu. Nah, di pura Luhur, sebenarnya Pura Luhur Giri Arjuna. Nah, kalau kita ngomong soal Pura Luhur Giri Arjuna ini kan memang baru diresmikan bahkan tahun 2005. Nah, sebenarnya asal muasalnya pasti akan ada sebelumnya. Bagaimana orang-orang Junggo, bagaimana waktu itu yang ingin beribadah dan sebagainya itu. Tidak langsung ada dengan pura itu sebelumnya. Kalau untuk dulu sesepuh-sesepuh kita yang di Junggo, kalau ibadah bisa disebut di Punden. Oke. Setelah di Punden ada beberapa orang yang mendirikan pura merajan di rumah. Pura merajan di rumah. Jadi emang pura yang ada di rumah bisa dibilang kayak seperti tempat suci. Kalau yang belum mampu untuk membangun pura merajan di rumah, hanya cukup menyediakan tempat yang emang benar-benar disucikan untuk ibadah. Dan juga ada sanggar pamujan ketika dulu. Sanggar pamujan untuk kita beribadah sembahyang, untuk kita lagi belajar tentang agama, untuk kita sedang belajar tari-tarian ibadah. Ya. Kalau melihat istilah-istilah ataupun juga bahasa yang Mangku sampaikan tadi, kita sepertinya lebih ke arah Jawa ya dibandingkan kalau kita ngomong soal. Nah, ini pertanyaanmu. Sebenarnya pura itu ataupun katakan agama Hindu itu awalnya dari Jawa ataukah dari Bali kemudian diadopsi di Jawa? Kalau untuk agama Hindu awalnya dulu bukan namanya bukan agama Hindu. Dulu agama Budi. Dulu Budi Pekerti yang datang ke Bali. Jadi dulu kan kalau ada sebagian umat Bali yang asli Jawa pergi melancong, ada yang ke gunung, ada yang ke Bali.
Jadi kebanyakan kalau yang di Bali agama Jawanya sebenarnya dari Jawa. Dari Jawa gitu ya? Jadi sebenarnya nggak ada agama Hindu Jawa atau Hindu Bali itu sebenarnya tidak ada. Oke. Hindu ya Hindu aja. Iya. Sama Hindu Dharma. Hindu Dharma. Hindu gitu ya? Dharma. Cuman mereka kebetulan yang tinggal di Bali. Oke. Kalau kita ngobrol soal yang lebih tua, dari Jawa kah ataukah dari Bali kah? Kalau yang awal mulanya agama Hindu, kalau pribadi menurut saya itu yang dari Jawa. Dari Jawa gitu. Dari Jawa, mereka yang datang ke Bali waktu zaman-zaman dulu kan masih zaman-zaman lama yang tidak enak, agama-agama yang dihanguskan atau apa, kebanyakan makanya mereka banyak yang lari ke gunung mana gitu. Zaman-zaman yang tidak mengenal. Zaman-zaman tidak mengenal. Kita Pura Luhur Giri Arjuna ini letaknya dari sisi, kalau kita dari Kota Batu, kemudian dari alun-alun Batu, Anda membutuhkan waktu sekitar setengah jam mungkin ya. Sekitar 30 menit. Dari sana menuju ke arah Desa Junggul ke sana. Nah, yang juga menarik bagi Anda bahwa kalau Anda kebetulan atau ingin menuju ke sana nanti, Anda akan menemukan hal yang berbeda dengan pura yang ada di Bali sebenarnya. Salah satunya adalah dari sisi ukiran dan lain-lainnya itu lebih ke arah Jawa. Jawa. Saya tidak salah seperti itu. Iya, benar. Kenapa bisa seperti itu? Kita jangan agama kita sama Hindu Dharma, nggak ada yang mengatasnamakan Hindu Jawa atau Hindu Bali, tidak ada. Cuman kalau untuk kita yang agama Hindu yang berada di tanah Jawa, kita janganlah mengikuti tempat mereka yang di mana-mana. Oke. Kita cukup melestarikan kebudayaan kita, budaya Jawa. Jadi pun seperti kayak kalau untuk tatanan pura, emang hampir di semua pura sama. Okay. Jadi ada, kalau untuk ukiran itu tergantung dari mereka yang Kalapatranya mereka. Gitu. Jadi desa Kalapatra emang benar-benar kita gunakan. Yang membangun pura itu dari mana, Mas? Untuk pengerjanya atau? Pengerjanya, Pak. Saya dengarkan dulu ada yang mendatangkan orang dari Bali, tapi kemudian apa ya istilahnya? Kalau menyerah kok sepertinya bagaimana? Dapat wangsit, bisa cerita gimana? Jadi kalau dulu kan emang kita awal untuk pengerjaan pembangunan pura itu mendatangkan tukang dari Bali. Oke. Tukang dari Bali datang ke Jawa untuk membangun Pura Luhur Giri Arjuna. Di sisi lain mereka tidak betah sama cuaca dingin. Cuaca dingin karena pura itu berdiri di ketinggian 1.600. Okay. Dan kata sesepuh dulu ada yang bilang tukang yang dari Bali dimimpiin dapat seperti dapat wangsit. Dalam bahasa Jawanya, aku njaluk asline wae. Minta aslinya aja. Setelah itu tukang yang dari Bali minta izin untuk pulang, tidak bisa melanjutkan pembangunan pura. Padahal sudah berapa persen waktu itu? Ada di satu bangunan, belum dapat setengah, belum dapat 50%. Mereka udah disepertikan itu. Jadi kita sesepuh-sesepuh yang di Giri Arjuna berangkatlah mencari tukang yang asli Jawa yang memang benar-benar bisa, dan dapat satu orang di Blitar. Di Blitar, jadi justru orang Blitar yang menyelesaikan Pura Luhur Giri Arjuna. Jadi emang kebanyakan pura-pura yang di Jawa yang sekarang ini baru pembangunan yang belum lama selesai, pasti beliau yang melanjutkan. Oke. Satu orang itu. Berarti memang minta aslinya. Minta Jawanya aja. Untuk pemilihan lokasi pura itu sendiri, lokasi pembangunan pura itu sendiri, kan ada beberapa pendapat ketika itu, gitu kan, sampai kemudian akhirnya kita harus berangkat ke Bali untuk milihnya gimana gitu. Gimana itu? Jadi waktu pemilihan tempat letak Pura Luhur Giri Arjuna ada 3 tempat, ada 3 titik yang kita jadikan di daerah sana. Jadi di perjalanan sebelum naik ke Pura Giri Arjuna yang sekarang ini ada 3 tempat yang emang dijadikan salah satu yang bakal dijadikan Pura Luhur Giri Arjuna. Setelah itu kalau kenapa yang dipilih yang di Giri Arjuna, lantaran energi bagisnya di sana. Energinya di sana. Terus dan ada beberapa pemuda-pemudi yang emang waktu itu menyarankan kenapa tidak terlalu dekat aja sama perkampungan, tidak terlalu tinggi. Dan juga kan waktu itu
untuk lintas jalan ke sana juga susah. Kita kumpulkan 3 sampel tanah 3 letak yang itu, kita bawa ke Bali, ke guru di Bali, disarankan untuk yang sekarang ditempatin Pura Leluhur Arjuna. Kemudian Anda membutuhkan waktu sekitar 8 tahun untuk membangun pura itu. Katakan kalau kita berbicara soal mulai dari peletakan batu pertama sampai dengan tahun 2005 yang ketika mulai diresmikan. Sepanjang 8 tahun ini dalam proses pembangunan, ada sesuatu yang menarik nggak kira-kira? Kalau menarik sih tidak buat saya untuk waktu pembangunan. Saya waktu datang ke sana pun pura itu udah seperti itu. Kata sesepuh, beliau bilang inilah benar-benar agama, namanya agama itu. Jadi solidaritasnya bukan cuma satu agama Hindu. Jadi dari agama Buddha, Kristiani, Konghucu, ikut gotong royong untuk membangun pura. Jadi mulai perataan tanah awal itu solidaritasnya umat yang ada di Junggo itu sangat bagus. Termasuk juga dari sisi pendanaan tentunya ya. Gitu. Dari sisi pendanaan juga. Nah, apakah juga ada hubungannya dengan saudara-saudara Hindu yang ada di Bali untuk dalam proses pembangunan itu juga? Ada. Salah satunya untuk melinggihan pertama, untuk melaspas pertama, dibantu dengan Mangku Nyoman Rike yang dari Bali. Beliau juga ikut membantu di sana. Banyak juga campur tangan pembangunan dari umat Bali, banyak juga. Dan juga awal pertama kali pembangunan pura ada di Junggo, itu juga dari saran dari umat Bali. Atau karena mendekati Gunung Arjuna? Tidak, karena kalau di sana sebelum itu kan belum punya pura. Jadi waktu di zaman penjajahan Belanda di Tanah Gabes yang ditempatin pura, itu kenapa kok tidak dibangun pura di sana? Setelah itu kita punya keinginan, barulah tercapai seperti itu. Kalau kita berbicara ke belakang lagi bahwa memang di sekitar sana kan konon tempat Empu Sendok, kemudian juga ada beberapa candi yang ada di sekitar sana. Nah, apakah itu juga berpengaruh ketika leluhur, kemudian para sesepuh dulu untuk menentukan kenapa harus di Junggo? Sementara kan di Kota Batu sendiri kan sebenarnya kita cukup banyak. Lebih tinggi lagi juga ada. Kan? Ada di dekat Pemandian Air Panas. Iya, gimana? Kalau itu sih untuk menurut kata sesepuh ya emang yang diminta, yang diinginkan yang di sana itu. Yang di sana itu. Yang di Junggo. Dan yang sekarang menjadi yang terbesar. Kota Batu. Ya. Kita berbicara langsung lebih spesifik ke Pura Leluhur itu sendiri. Itu kalau istilahnya ada berapa tempat yang ada di sana? Mulai dari pintu bawah, kemudian sampai di atas. Terus harus kalau seandainya katakan saya ingin berkunjung ke sana, apakah saya boleh mengunjungi? Ini tentunya teman-teman di luar agama Hindu ya, apakah boleh langsung sampai istilahnya mendatangi di seluruh tempat, gimana? Kalau mungkin khususnya hampir di semua pura punya tatanan sama. Jadi emang kalau untuk di pura ada 3. Jadi ada Jabapura, ada di Mandala Utama. Kalau di Mandala Utama emang kita khususkan untuk emang yang benar-benar ingin beribadah dengan agama kita. Sebenarnya kita tidak terlalu tertutup ke umat lain. Kita izinkan sebenarnya, cuman kalau di agama Hindu itu ada namanya Juntaka. Juntaka kalau untuk perempuan mungkin lagi sedang datang bulan. Setelah keguguran sebelum dapat 40 hari tidak diizinkan masuk. Dan juga ada sanak keluarga yang sedang berduka atau meninggal dunia. Itu pun bukan cuma untuk umat lain, untuk umat kita sendiri pun kita tidak izinkan untuk masuk ke area itu. Jadi kalau untuk wisata kita izinkan untuk diparkirkan untuk sekedar berfoto, kita silakan, kita persilahkan. Artinya di sana ada beberapa wilayah mulai dari yang paling bawah. Ada yang di sana Jaba Utama. Kemudian di Mandala Utama, ada tengah.
Nggih. Nah, kalau untuk orang-orang dari umat Hindu yang dikatakan berasal dari luar kota Jawa, mereka harus melakukan upacara yang menginap. Nah, apakah mereka juga boleh menginap di dalam pura itu atau bagaimana? Sebenarnya bukan istilahnya menginap ya. Kalau dari ke tempat ibadah lebih dikenal dengan mekemit. Mekemit, oke. Jadi mereka yang dari luar kota datang ke pura untuk mekemit melaksanakan persembahyangan jam 12 malam. Sebenarnya kita izinkan juga ada tempat wantilan untuk mereka beristirahat. Yeah. Jadi ya emang cukup lah untuk menampung sekitar 100 orang di wantilan. Cukup. Ya. Kalau untuk kapasitas yang maksimal yang untuk tempat ibadat ada berapa orang? Kapasitas tempat di mandala utama untuk beribadah sekitar 200 sampai 250. Itu cukup. Ketika masa normal ya? Masa normal. Kita tidak berbicara kan sekarang. Ya moga-moga dalam masa normal segitu itu ya. Dan kemudian ketika COVID kemarin datang, Anda mampu harus membatasi umat yang akan beribadah di sana gitu. Sebenarnya pura luhur itu dipakai untuk apa saja? Kalau untuk dipakai apa saja cuman satu. Jadi kalau untuk dibuat ya memang cuma untuk ibadah sembayangan ya. Mungkin tapi ada beberapa, kalau tidak salah kan beberapa bisa dilaksanakan di Pura Indrajaya yang ada di gitu kan? Atau bagaimana itu? Jadi kalau umat di Junggo itu mempunyai ada tiga pura. Jadi Pura Prajapati, Pura Indrajaya, dan Pura Luhur Giri Arjuna. Sedangkan umat kita di Kota Batu yang hanya sekitar 97 kakak. Jadi kita membagi agar setiap pura ketempatan. Jadi kalau di Indrajaya kita gunakan untuk Purnama, Saraswati, Kuningan, Galungan kita melaksanakan di Indrajaya. Di Indrajaya yang di bawah. Sedangkan di Pura Luhur Giri Arjuna untuk Purnama Tilem, Siwaratri, Hari Raya Nyepi, Mbak Geni di sana. Di sana. Oh, termasuk kalau Nyepi itu kan memang biasanya mereka harus apa istilah Pati Geni itu? Pati Geni. Mati Geni. Dilaksanakan di rumah atau mereka di pura? Kalau sebagian ada yang melaksanakan di pura, sebagian ada juga yang melaksanakan di rumah. Jadi emang kita kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu. Tidak ada apa-apa. Oh gitu. Ini yang kita agak menarik karena kan begitu dahsyatnya ketika kita mungkin berbicara ketika di Bali ya, ketika Nyepi itu kan benar-benar semuanya sepi gitu kan, semuanya sepi, bahkan orang sampai harus keluar Bali kalau lagi sepi biar bisa melakukan sesuatu, kemudian pecalangnya juga berkeliaran untuk jangan sampai itu. Kira-kira kalau boleh dapat informasi Mangku, kenapa harus seperti itu? Nyepi. Iya. Nyepi emang kita kalau di agama Hindu puasa itu hanya 1 hari 1 malam. 24 jam, 48 jam. Maaf, apakah itu kalau orang Jawa disebut ngebleng itu mungkin? Nah, bisa disebut itu. Kalau orang Jawa disebut ngebleng mungkin masih bisa menonton TV. Kalau Nyepi di agama Hindu, Nyepi itu menghilangkan elektronik. Jadi handphone tidak diizinkan. Jadi emang kita benar-benar kembali ke masa dulu. Sebelum ada lampu, sebelum ada listrik, makan pun kita dulu susah. Jadi emang kita benar-benar menyucikan pikiran lagi. Nah, apakah itu bisa dilakukan dari umat Hindu yang berada di Junggo? Karena kan di Junggo berbeda dengan Bali. Iya, benar. Yang banyak sekali masyarakat sudah pluralis yang sama. Astunggalanya baiknya di Junggo itu dia solidaritas umatnya. Jadi kita sebagian yang ada yang melaksanakan di rumah, ada sebagian yang melaksanakan di pura. Kalau yang di rumah melaksanakan di pura, emang mereka 48 jam tidak keluar rumah sama sekali. Dan kebetulan tempat tinggal saya itu di tengah-tengah perkampungan.
Dan juga kalau saya tinggal ke Pura, kasihan anak kecil, anak saya. Astunggaranya, bayinya, kampung di depan rumah, kanan kiri, mereka sangat-sangat menghormati. Dan mereka justru membantu. Membantu. Untuk apa? Tidak membuat kegaduhan, gamean. Membantu agar benar-benar umat di sana itu bisa beribadah dengan tenang, dengan maksimal. Iya. Bagaimana sih Mas sebenarnya kehidupan di sekitar Jumbo, di sekitar Pura itu sendiri? Karena kan Pura itu sendiri orang di sana ya ada sekitar 97 kepala keluarga ya. Sementara kan di sana juga banyak sekali kepala keluarga. Hubungan selama ini bagaimana? Baik. Jadi setiap kali di sana juga banyak ada tempat ibadah itu, ada gereja, ada masjid, ada. Jadi setiap kali mereka punya kegiatan kalau di Muslim mereka lagi sholat Idul Fitri, kita yang di umat Hindu pencalang-pencalang itu ikut menjaga. Oh, berarti Anda juga punya pencalang di sana? Ada. Okay. Jadi setiap pencalang ikut menjaga di tempat ibadah mereka. Jadi kita saling gantian, saling menjaga aja. Dan itu semua di Junggol ya? Di Junggol dan bukan di Bali. Artinya bahwa memang benar-benar kehidupan umat beragama, harmonisasi itu sangat terjaga. Sangat terjaga di sana. Apalagi dengan adanya FKUB di Kota Batu ini, benar-benar sangat menjalin. Begitu ya. Dan saya juga dapat informasi bahwa orang-orang lebih suka kalau cangkruan dalam tanda kutip di sekitar Pura yang enak sekali karena memang di situ bukan disiapin ya, memang ada masyarakat sekitar yang membuka warung kecilnya. Gitu. Sebenarnya kalau warungnya itu bukan punya masyarakat, jadi emang di sana ada warung kecil, ada punya yayasan Pura. Oh, yayasan Pura. Yayasan Pura yang emang sengaja membuat warung di situ. Oh gitu. Berarti Pura Luhur itu berada dalam sebuah yayasan. Ada yayasan. Yang berarti lahan 6 hektar itu yang memiliki yayasan. Kalau pendidikan Pura itu. Oh ya, 1 hektar, sekitar 1 hektar lebih. Tetapi secara keseluruhan kan konon Anda punya sekitar 6 hektar yang akan dikembangkan. Yang akan dikembangkan. Gitu. Dan itu bagian dari usaha yayasan. Ada warung kecil gitu. Ada nih. Jadi kalau emang di Pura itu kita untuk pembangunan seperti apa kita bangunkan dari uang yang ada di warung yayasan kita kembalikan untuk pembangunan di Pura lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk membantu umat kita yang sedang kesusahan. Yang kalau di agama Hindu itu yang meninggal diaben. Iya, ngaben. Ya. Dan di aben itu kan kita membutuhkan biaya. Betul, bahkan kalau informasi yang saya tidak salah juga, kalau belum punya uang, misalnya dititipkan dulu gitu, dimakamkan terlebih dahulu. Dimakamkan dulu. Kemudian baru kalau sudah punya uang baru diabenkan. Iya, gitu. Iya. Jadi kalau untuk sebagai pemangku di Pura Luhur Giri Arjuno dan ada juga namanya Bapak PADI, Ketua Lembaga Umat Hindu. Kalau ada pun umat kita yang berduka, salah satu umat kita yang berduka meninggal dunia, pasti kita menawarkan. Mau dititipkan di tanah atau langsung di pembakaran, langsung diaben. Jadi kalau untuk emang mereka ingin diaben tapi tidak mempunyai dana, kita bantu dari situ. Iya. Nah, kalau untuk ngaben sendiri di Batu, tapi ayo monggo dinikmati kopi. Silakan. Ini kalau saya minum wedang cemara yang produk khasnya punya Deklin. Nah, Anda juga harus mencoba di sini karena sangat enak sekali karena di tengah suasana dingin kita menikmati seperti suguhan seperti ini. Monggo diminum. Kita ngobrol soal ini. Ciri khas Bali sih sebenarnya soal ngaben dan sebagainya. Nah itu juga dilaksanakan di Jumbo. Iya.